Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita ketemu kembali dalam program Santapan Iman hari ini. Tema yang saya angkat pada hari ini adalah menjadi partnernya Allah. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dengan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkata-kata dalam diri kami, nama Tuhan dimuliakan. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini kita baca dari kitab Roma 8, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-28 ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Puji syukur bagi Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan menurut firman Tuhan yang kita baca tadi, apapun yang kita lakukan, ternyata kita tidak bekerja sendirian. Ada Allah Bapa kita yang turut bekerja bersama dengan kita. Kita tidak melangkah sendirian. Puji Tuhan. Ada Allah yang senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Dikatakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Artinya, ketika Allah turut bekerja bersama dengan kita, ketika Allah ikut bersama-sama dengan kita menjalani langkah kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, turut dengan kehendak Tuhan pastinya, itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk kita, dan juga kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Ingat, khotbah sebelumnya, kita tidak boleh egois sebagai anak Tuhan. Kita ingin agar apa yang kita lakukan itu benar-benar mendatangkan manfaat bagi orang-orang. Manfaat yang mendatangkan sukacita, dan manfaat yang mendatangkan berkat. Itulah kebaikan. Jika Allah ikut bersama kita, turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap gerak langkah kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Ketika Allah turut bekerja, dan kita mempersilahkan Allah untuk bekerja dalam diri kita, untuk bersama-sama kita bekerja, kita menjadi partnernya Allah, maka kebaikan akan Allah berikan. Sudah terkasih, kita lanjut lagi. Bagi mereka yang mengasihi Dia, ternyata Allah mau bekerja, Allah mau ikut turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan pasti mengasihi Allah, mengasihi Tuhan kita. Untuk itu, saya yakin kita pasti disertai oleh Allah. Allah ikut bersama-sama dengan kita bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk itu.
Lalu seterusnya, bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya adalah, siapa itu mereka? Siapa itu mereka? Tadi dikatakan di sini, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa itu maksud daripada yang terpanggil dari sesuai dengan rencana Allah? Mari kita buka dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, semua orang yang disebutkan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Sekali lagi saya ulangi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Berarti mereka di sini itu adalah orang-orang yang hidupnya dengan tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Saya juga, apakah selama kita hidup, apakah selama saya melangkahi hidup ini, tujuan hidup saya adalah untuk memuliakan nama Allah? Kita bersama-sama mengevaluasi. Saya percaya kita semua dengan kasih-Nya, karena kita sudah mengalami cinta Allah, kita sudah mengalami kasih Allah, maka sebagai ungkapan syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita pada Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Tujuan utamanya adalah agar apapun yang saya lakukan, apapun yang saya perbuat, apapun yang saya hasilkan, semata-mata agar nama Allah dimuliakan. Itu yang pertama. Jadi dikatakan mereka di sini adalah orang-orang yang terpanggil, yang tujuan hidupnya adalah untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kemuliaan Allah. Agar nama Allah selalu dimuliakan dari apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, dan apa yang saya perbuat. Dan kalau nama Allah dimuliakan, maka hanya Allah sajalah yang dipuji dan disembah. Kita lanjut lagi. Lalu siapa lagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Mari kita buka dari Yohanes, Injil Yohanes, Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 21, ya. Ya. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang senantiasa hidupnya itu melakukan kehendak Allah. Di sini dikatakan bahwa yang mengasihi aku, hidup kita itu mengasihi Tuhan. Dan kalau kita sudah mengasihi Dia, maka Dia pun akan mengasihi kita. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita sudah mengasihi Dia? Yaitu setiap langkah kehidupan kita lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Allah.
Saya belum lama ini berbincang-bincang dengan seorang ibu. Dia sharing sama saya, dan saya angkat jempol. Kenapa? Karena setiap doa, dia single mom ya, dia single mom. Karena setiap doanya, dia selalu berkata begini, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas diriku. Luar biasa. Setiap kali doa, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas diriku. Dan puji Tuhan, hidupnya senantiasa diberkati, dicukupkan. Meskipun dia bukan orang yang punya segala-galanya, tapi dia menyaksikan bahwa tidak pernah sedikit pun saya kekurangan. Kenapa? Karena saya selalu berserah pada Tuhan. Tuhan, apakah ini maumu? Kalau benar ini maumu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tapi kalau bukan ini maumu, jangan ini terjadi ya Tuhan. Luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Kepada mereka inilah Allah mau turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Saya percaya Anda pun juga sama seperti ibu ini. Sebagai ungkapan syukur kita dan sukacita kita pada Tuhan atas kasih-Nya itu, maka kita mau menjadi anak-anak-Nya. Karena kita mau menjadi anak-anak-Nya, maka apapun yang kita lakukan, selalu kita mohon sama Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas apapun yang saya lakukan. Agar apa? Agar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Agar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan agar nama-Mu saja yang disembah dan dipuja. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu siapa lagi yang dimaksud dengan mereka dalam firman ini? Mari kita buka dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya ulangi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow, luar biasa saudara sekalian. Luar biasa saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ternyata kita ini betul istimewa di hadapan Tuhan. Kita bukan sembarangan Tuhan ciptakan. Kita diciptakan oleh Allah ini segambar dan serupa Allah. Kita ini adalah prototipenya Allah. Bukan orang sembarangan. Itu sebabnya kita bersyukur sama Tuhan. Kalau ada yang tidak mensyukuri atau menyesali kehidupan kita di dunia ini, mari diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Artinya kita tuh istimewa di depan Tuhan. Apa maksud dari gambar dan rupa Allah? Yang dimaksud adalah jadi gambar rupa Allah ini kemudian rusak. Karena apa? Karena akibat dosa kita. Yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah ini adalah ayat 20, kita kembali lagi ke Roma 8 ayat 29 ya. Kita balik lagi ke Roma 8 ayat 29. Ini ada korelasinya dengan bacaan kita tadi. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Ini saya bacakan. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga tentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Serupa dan segambar dengan Allah itu artinya kita memancarkan sifat-sifat Allah. Apa itu sifat-sifat Allah? Tuhan Yesus dalam firman-Nya mengatakan bahwa
kasih. Kasih itu apa? Murah hati, panjang sabar, banyak hal. Dan itu indah sekali. Itulah sifat Allah yang harus kita pancarkan. Tidak serta-merta kemudian kita anak Allah, terus kemudian kita kehilangan kemuliaan Allah. Tidak. Kita harus bisa kembali memulihkan rupa Allah yang sudah rusak oleh karena dosa kita ini, dengan mohon pada Allah agar Tuhan kembalikan rupamu, kembalikan gambaranmu pada diriku. Itu dengan cara apa? Kita memancarkan kembali sifat-sifat Allah. Mengasihi, menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan buat orang. Memberikan sukacita pada orang. Itu sifat Allah. Mengampuni orang, itu sifat Allah. Memberikan kehidupan pada orang, itu sifat Allah. Bukan menjauhi orang, itu bukan sifat Allah. Bukan menghakimi orang, itu bukan sifat Allah. Tapi merangkul orang. Mungkin kita ketemui orang-orang yang sudah rusak hidupnya akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Berikan sifat Allah pada mereka. Bukan justru malam kita menjadi hakim atas mereka, yang pada akhirnya mereka bukan terselamatkan, tapi malah makin rusak, makin hancur hidupnya. Sifat Allah, rangkul mereka. Berikan sukacita pada mereka. Berikan penghidupan pada mereka. Pengharapan pada mereka bahwa apapun dosa mereka, apapun kerusakan mereka, ketika mereka datang pada Allah, maka mereka akan dipulihkan dan diselamatkan. Itu gambaran Allah yang bisa kita berikan pada orang-orang, agar mereka pun boleh melihat, mengenal siapa itu Allah yang sebenarnya. Jadi gambaran Allah itu ada pada diri kita, dan kita wajib untuk mentransferkan atau untuk memperkenalkan gambaran Allah itu pada orang-orang yang belum mengenal Allah, atau yang sudah hancur hidupnya oleh karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Itu tugas kita sebagai anak Allah. Tugas kita menjadi penyelamat, bukan menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita. Apalagi yang menjadi yang artinya gambaran rupa Allah selain memancarkan sifat Allah, memancarkan kemuliaan Allah. Agar kemuliaan Allah nyata juga pada orang-orang melalui diri kita. Dengan demikian, kemuliaan Allah itu boleh hadir di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Itulah sebabnya kita dikatakan kita juga adalah terang dunia. Kenapa kita terang dunia? Karena kita adalah anak dari Sang Terang itu, Yesus Kristus Tuhan. Kalau Sang Terang itu bercahaya dan kita hidup dalam cahayanya Dia, maka kita pun akan bercahaya. Kita pun akan dimuliakan, dan kemudian kemuliaan Allah dan terang Allah itu wajib kita berikan pada dunia yang gelap ini, agar dunia ini pun boleh terselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita mengalami pergumulan yang berat. Saya saat ini sedang ada di rumah sakit, menjaga anak saya yang sedang sakit. Berapa bulan ini berturut-turut keluarga saya dirawat di rumah sakit.
Tapi apakah itu akan membuat saya berhenti untuk melayani Tuhan? Apakah itu akan membuat saya berhenti untuk memancarkan sinar kemuliaan Tuhan? Apakah itu berarti saya harus berhenti untuk memancarkan sifat-sifat Tuhan? Tidak. Buat saya itu, Tuhan sedang memproses saya. Untuk apa? Untuk menaikkan level iman saya. Untuk membuat saya lebih bersyukur kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan, saya tidak ada artinya apa-apa. Itu juga berlaku untuk kita. Meskipun kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman, tapi itu tidak akan pernah menyurutkan kita untuk selalu dan senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah menyurutkan semangat kita untuk selalu dan senantiasa kembali menjadi gambaran dan rupa Allah. Agar apa? Agar nama Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kita. Tetaplah terus hidup di dalam jalan kebenaran Allah dan selamat menjadi partner kerjanya Allah. Itu artinya Allah selalu bersama dengan kita dan Allah selalu mendatangkan kebaikan untuk kita dan juga untuk orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus berkati. Amin.